Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Dai Yuhao dan Tang Wutong terkejut menyaksikan kemunculan naga petir sendiri mengeluarkan raungan keras yang mengguncang udara. Dari untayan-untayan besar di belakang tubuhnya, bola-bola petir raksasa mulai terbentuk, dipenuhi kilatan listrik yang berputar-putar seperti awan badai. Kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, membuat langit di sekitarnya perlahan berubah menjadi lautan awan petir. Namun Dewa Emosi tetap tenang. Sebagai dewa tingkat pertama, keberadaan naga petir bukanlah sesuatu yang bisa membuatnya gentar. Namun dia juga tidak berani bertindak sembarangan. Pasalnya lokasi mereka sangat dekat dengan wilayah inti alam dewa. Jika para penjaga wilayah menyadari kehadirannya bersama Dewi Kupu-Kupu, situasi pasti akan berubah menjadi sangat berbahaya. Dia juga menyadari para penjaga tersebut setidaknya memiliki kekuatan setara dewa tingkat pertama. Dengan adanya alasan tersebut, pertempuran harus segera diselesaikan secepat mungkin. Pada saat berikutnya, cahaya ilahi berkilau di mata Dewa Emosi. Ratu Salju yang berada di belakangnya langsung terhubung dengan kekuatannya. Tubuh Dewa Emosi sendiri melayang ke depan, lalu melesat dengan kecepatan luar biasa, seakan-akan berpindah tempat dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, Ratu Salju telah muncul tepat di hadapan naga petir. Dari tubuhnya, sosok lain terpisah. Sosok itu adalah seorang gadis berbaju hijau alias Kaisar Esbinggar. Kedua wanita itu saling menggenggam tangan, lalu berputar bersamaan. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya raksasa berwarna biru es dan hijau melesat keluar, membawa aura dingin yang mengerikan. Suhu di sekeliling mereka langsung turun drastis. Tanah rawa yang sebelumnya lunak seketika langsung membeku. Semua tanaman dalam radius beberapa kilometer tertutup lapisan es tebal. Udara membeku dan hawa dingin menusuk hingga ke tingkat yang ekstrim. Lingkaran cahaya di belakang kepala Dewa Emosi kini sepenuhnya berubah menjadi putih es. Ini adalah wujud kekuatan atribut es terkuatnya, disebut juga sebagai domain es nol mutlak. Naga petir segera merasakan ancaman besar. Bola-bola petir di belakang tubuhnya melesat maju, mencoba menghentikan serangan gabungan tersebut. Namun saat bola-bola petir itu bersentuhan dengan cahaya biru kehijauan, petir-petir tersebut langsung membeku. Untuk sesaat, seolah-olah ruangan di sekitarnya ikut membeku dan berhenti bergerak. Di alam dewa, hampir tidak ada kekuatan yang mampu menembus ruang angkasa. Namun membekukan ruang untuk sementara adalah kemampuan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh dewa tingkat pertama. Kaisar Esbingger sendiri dahulunya adalah binatang roh bernama Kalajengking Giok Es dan merupakan salah satu pengikut pertama Dewa Emosi. Bersama Ratu Salju, mereka menggunakan kemampuan gabungan terkuat milik Dewa Emosi yang disebut kebanggaan dua Kaisar Es dan Salju. Pada dasarnya, perpaduan antara es dan salju ditambah suhu nol mutlak mendorong kemampuan atribut es ke batas tertingginya. Ketika suatu atribut digunakan secara ekstrim, kekuatannya akan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai sihir sejati. Atribut es sendiri berasal dari air yang lembut, namun menjadi sangat keras ketika membeku. Meskipun naga petir memang kuat, bahkan setara dengan puncak dewa tingkat kedua, namun dihadapkan serangan penuh dari Dewa Emosi, perbedaan kekuatan menjadi sangat jelas.
Cahaya biru kehijauan menyambar habis-habisan. Ketika semuanya kembali tenang, naga petir telah berubah menjadi patung es raksasa. Elemen petir di udara juga secara perlahan menghilang, dan awan petir di langit lenyap tanpa suara. Kaisar es dan kaisar salju berubah menjadi dua aliran cahaya dan kembali menyatu ke dalam tubuh dewa emosi. Setelah mengatur nafasnya, dewa emosi mengangguk kepada Dewi Kupu-Kupu. Tubuh mereka berdua berkilat dan segera menghilang dari tempat ini. Meskipun pertempuran barusan telah berakhir dengan cepat, dewa emosi tidak membunuh naga petir. Dia hanya menyegel dengan kekuatan S0 mutlak. Dengan vitalitasnya yang kuat, nyawa naga petir tidak berada dalam bahaya. Di alam dewa, para dewa jarang saling membunuh kecuali ada kebencian yang sangat mendalam. Namun demikian, para dewa tetap sangat membenci binatang suci yang memberontak dan mengacaukan keseimbangan alam dewa. Singkat cerita, saat tiba di sebuah danau kecil, dewa emosi segera menarik Dewi Kupu-Kupu untuk berhenti, kemudian memusatkan kesadarannya dan memindai danau tersebut dengan hati-hati. Air danau terlihat sangat jernih, namun anehnya dasar danau tidak terlihat sama sekali. Airnya berwarna biru tua, dan di bawah permukaannya terasa seperti terdapat jurang yang tak berujung. Ketika dewa emosi mencoba menyelidiki lebih dalam dengan kesadaran ilahinya, dia langsung menyadari danau tersebut jauh lebih dalam dari yang terlihat. Semakin jauh kesadarannya menyelam, tekanan yang dia rasakan semakin berat. Konsumsi energinya juga meningkat dengan cepat. Bahkan dengan kekuatan dan tingkat kultivasinya sebagai dewa tingkat pertama, dia tidak berani melanjutkan penyelidikan sampai ke dasar. Tujuan mereka datang ke tempat ini adalah untuk menyelamatkan kedua orang tuanya, bukan menghabiskan kekuatan sebelum menghadapi bahaya yang sesungguhnya. Namun untungnya saja, dalam jangkauan beberapa ribu meter yang sempat dia periksa, dewa emosi tidak menemukan satupun binatang suci di dalam danau. Hal ini membuatnya sedikit lega. Jika ada binatang suci yang menjaga tempat ini, meskipun kekuatannya hanya setara naga petir, kehadirannya pasti akan menarik perhatian para penjaga wilayah inti. Pada saat berikutnya, Dewi Kupu-Kupu tiba-tiba terlihat lebih bersemangat. Dia dengan yakin merasakan keberadaan ayahnya berada di dalam bangunan yang menjulang di atas danau. Tanpa ragu, dewa emosi segera mengangguk dan mengajak Dewi Kupu-Kupu untuk bergerak. Tidak ada waktu untuk menimbang terlalu lama. Meskipun mereka menyadari bangunan mirip kastil itu pasti menyimpan bahaya, panggilan dari Dewa Laut sendiri sudah cukup menjadi jaminan bahwa mereka harus masuk. Pada saat berikutnya, Dewa Emosi mengatur nafasnya, meningkatkan persepsinya hingga batas maksimal, namun menarik kembali kesadaran spiritualnya agar tidak menyebar keluar, kemudian membawa Dewi Kupu-Kupu terbang menuju bangunan. Kekuatan ilahi mereka menyatu, saling mendukung satu sama lain, menjaga kondisi terbaik jika sewaktu-waktu harus baku hantam. Ketika mendekati bangunan, cahaya pada run trisula emas di dahi Dewi Kupu-Kupu tiba-tiba bersinar lebih terang. Pada saat yang sama, Dewa Emosi merasakan dunia luar seakan terisolasi. Aura mereka tertutup rapat, hampir tidak ada energi yang bocor keluar, di mana hal tersebut merupakan efek kekuatan ilahi yang ditinggalkan Dewa Laut di tubuh Tang Wutong dan sudah kita bahas di spoiler sebelumnya. Masih inget kan guys? Masa udah lupa ya kan? Pada saat berikutnya, Dewi Kupu-Kupu yang memimpin jalan. Dengan gerakan ringan, dia melompat ke ambang jendela dan terbang perlahan ke atas, mendekati menuju puncak kastil. Dewa Emosi mengikuti di belakang tanpa menggunakan kesadaran spiritualnya. Hal ini demi menghindari deteksi dari makhluk kuat yang mungkin bersembunyi di dalam kastil. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka tiba di sebuah jendela menara di puncak bangunan. Jendela itu terbuka, namun dilapisi cahaya ungu gelap yang bergetar. Dari sana, Dewa Emosi langsung merasakan aura kehancuran milik Dewa Penghancur. Pada saat yang sama, suara Dewa Laut Tangsan terdengar dari dalam, mendesak mereka untuk segera masuk. Mendengarkan suara tersebut, hati keduanya langsung menjadi tenang. Tanpa ragu,
mereka mengaktifkan kekuatan ilahi dan melesat bersama. Setelah menembus penghalang, tubuh mereka terasa ringan dan dalam sekejap, mereka telah berada di dalam sebuah ruangan misterius yang luas dan dipenuhi cahaya keemasan pucat. Di dalam ruangan menara yang luas dan bercahaya keemasan pucat tersebut, seorang pria berjubah biru berdiri dengan tenang. Aura laut yang dalam dan luas mengelilingi tubuhnya. Dia adalah dewa laut penguasa alam dewa. Tidak jauh darinya, di atas sebuah tempat tidur yang nyaman, duduk seorang wanita berambut panjang berwarna hitam dengan wajah lembut dan cerah. Dia adalah Xiaowu, istri dewa laut dan ibu dari Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong. Begitu melihat putrinya dan menantunya masuk, Xiaowu langsung berdiri dengan penuh kegembiraan. Namun gerakannya terlalu tergesa-gesa, sehingga Dewa Laut segera melangkah maju, menopang tubuhnya, dan dengan hati-hati memeluk pinggang istrinya yang sedang hamil. Tang San kemudian menegur Xiaowu dengan nada cemas namun penuh kasih sayang, mengingatkan bahwa dia akan segera melahirkan dan tidak boleh bergerak sembarangan. Xiaowu sendiri hanya tertawa kecil. Baginya, kegembiraan melihat putrinya dan dewa emosi jauh lebih penting daripada rasa khawatir terhadap dirinya sendiri. Melihat orang tuanya dalam keadaan aman, Dewi Kupu-Kupu akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia segera melepaskan tangan dewa emosi dan berlari menghampiri mereka. Dewa Laut sendiri segera membuka lengannya dan memeluk putrinya dengan erat. Sementara dewa emosi hanya bisa berdiri di samping dengan senyum kecil. Dia tidak bisa ikut dalam pelukan hangat, hanya menyentuh hidungnya sendiri dengan canggung sambil menyaksikan kehangatan keluarga tersebut. Namun di balik wajah tenangnya, hatinya terasa sedikit berat. Pasalnya orang tuanya sendiri, serta kedua leluhurnya telah dibawa pergi oleh dewa penghancur, membuatnya tidak mengetahui apa yang sudah terjadi kepada mereka. Sementara itu, Dewa Laut terlihat mengelus rambut panjang putrinya dengan lembut dan meyakinkan bahwa mereka baik-baik saja. Menurutnya, apapun tujuan Dewa Penghancur, dia tidak akan dengan mudah membunuh para dewa penting. Dewa emosi kemudian maju dan memberi salam dengan penuh hormat kepada ayah dan ibu mertuanya, membuat Xiaowu melirik Tang San dengan sedikit keluhan di wajahnya. Dia menyalahkan suaminya karena di masa lalu terlalu keras menguji dewa emosi. Pasalnya semua masalah yang mereka hadapi saat ini seolah-olah memiliki kaitan dengan keputusan-keputusannya di masa lalu. Tang San hanya tersenyum kaku. Dia menjelaskan bahwa dewa emosi telah melalui terlalu banyak ujian demi mencapai posisinya sekarang. Tanpa penantian dan penderitaan, tidak mungkin seseorang bisa langsung naik menjadi dewa tingkat pertama di alam dewa. Terlebih lagi, sebagai calon menantunya, semua aspek memang harus diuji dengan ketat. Sambil mengatakan hal tersebut, tatapan Tang San tertuju pada Dai Yu Hao, sehingga membuat dewa emosi langsung gugup. Dengan cepat dia mengangguk dan menyetujui semua yang dikatakan ayah mertuanya, lalu menanyakan keadaan mereka dengan penuh perhatian. Xiaowu langsung tersenyum. Dia mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, bahkan merasa cukup nyaman tinggal di tempat ini. Baginya, hal ini hanya seperti pindah tempat tinggal sementara. Selain itu juga, Dewa Laut juga tidak perlu menangani urusan resmi seperti biasanya, sehingga bisa lebih sering menemaninya. Mendengarkan hal tersebut, sudut mulut Dewa emosi berkedut. Dia hanya bisa berpikir bahwa ibu mertuanya benar-benar berhati besar. Di tengah-tengah situasi tersebut, Tang San kemudian membantu Xiaowu kembali berbaring, sementara Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong menemaninya. Setelah itu, Dewa Laut berjalan menuju jendela sendirian. Dewa emosi segera mengikutinya, berdiri di belakang dengan sikap hormat dan menunggu arahan. Dengan pandangan tajam mengarah keluar jendela, Dewa Laut mulai berbicara tentang situasi saat ini. Menurutnya, kejadian terjadi terlalu tiba-tiba. Dewa penghancur kemungkinan besar telah mengirim orang-orangnya untuk menangkap dewa emosi dan pihak-pihak yang berkaitan dengan dirinya. Bahkan Tang San juga menduga kedua leluhur dewa emosi dan kedua orang tuanya pasti juga telah ditangkap. Dewa emosi mengangguk dengan wajah serius, sementara Tang San segera menepuk bahunya dan mengatakan untuk tidak terlalu khawatir.
Meskipun dewa penghancur bersifat ekstrim, dia masih memiliki batas dan tidak akan bertindak sembarangan membunuh para dewa penting. Sikap tenang dewa laut tersebut justru membuat dewa emosi merasa sedikit aneh. Mau bagaimanapun, dewa laut dan Xiaowu telah disegel dan dipenjara, namun tidak terlihat sedikit pun kebencian di wajahnya. Seakan-akan memahami pikiran tersebut, dewa laut lantas mengatakan, kebencian tidak akan mengubah apapun. Terlebih lagi masalah alam dewa kali ini lebih rumit dari sekedar dendam pribadi. Mendengarkan hal tersebut, dewa emosi sempat menawarkan diri untuk membuka segel di tubuh dewa laut Tangsan. Namun sayangnya, Tangsan menolaknya. Segel tersebut terhubung langsung dengan dewa penghancur. Begitu segel itu disentuh, dewa penghancur akan segera menyadarinya. Jika hal itu terjadi, mereka tidak akan punya tempat bersembunyi. Di saat dewa emosi merasa buntu dan bertanya apa yang harus dilakukan, Tangsan menegaskan alasannya memanggil dewa emosi untuk memberinya beberapa instruksi penting. Selama dia mengikuti rencananya, maka tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Di saat Dai Yuho mengangguk, Tangsan menjelaskan konflik antara dirinya dan dewa penghancur sebenarnya hanya berada pada perbedaan pandangan dan kebijakan, bukan berasal dari kebencian pribadi. Namun dewa penghancur terlalu terobsesi pada kekuatan dan tujuan ekstrim. Itulah alasannya kenapa dahulu kala para raja dewa mempercayakan alam dewa kepadanya, bukan kepada dewa penghancur. Tangsan sendiri telah berjanji untuk mempertimbangkan gagasan dewa penghancur jika krisis besar tidak terjadi dalam waktu setahun. Namun sayangnya, dewa penghancur bahkan tidak mau menunggu selama itu. Dewa emosi mulai memahami gambaran besarnya. Waktu yang dipilih dewa penghancur sangat tepat, bertepatan dengan saat Xiaowu akan melahirkan. Demi melindungi istri dan anaknya, dewa laut Tangsan kemungkinan terpaksa berkompromi. Cara ini memang efektif, tetapi sangatlah tercela. Pada saat berikutnya, Tangsan membisikkan beberapa instruksi penting kepada dewa emosi. Setelah itu mengeluarkan sebuah giok biru dari dalam tubuhnya dan menyerahkannya kepada dewa emosi. Benda itu adalah bola dewa laut. Artefak hasil penyempurnaan bertahun-tahun, berisi semua yang mereka butuhkan nantinya. Setelah instruksi diberikan, Tangsan meminta dewa emosi dan dewi kupu-kupu untuk pergi dan menjalankan rencananya. Jika menghadapi musuh yang tidak bisa dilawan, mereka harus mengutamakan keselamatannya. Mendengarkan kata-kata barusan, hati dewa emosi terasa hangat. Semua dendam lamanya seolah menghilang. Di hadapannya, ayah mertua yang perkasa tetap tenang dan penuh keyakinan meski berada dalam penjara. Dengan adanya fakta tersebut, dewa emosi lantas berjanji akan melindungi Dewi Kupu-Kupu dengan nyawanya sendiri. Di saat Dewi Kupu-Kupu mendekat dan menangis, Tangsan segera memeluk putrinya, memberi nasihat terakhir, dan memintanya untuk mempercayai dewa emosi. Setelah perpisahan, Dewi Kupu-Kupu menggenggam tangan dewa emosi dan pergi. Sementara dewa laut berdiri di depan jendela, tersenyum tipis, merasa yakin bahwa pilihannya tidak salah. Xiaowu kemudian berdiri di sampingnya, bertanya dengan nada cemas. Namun Tangsan hanya tersenyum dan mengatakan bahwa terkadang membiarkan semuanya berjalan secara alami adalah cara terbaik untuk melihat kebenaran. Mendengarkan hal tersebut, seketika membuat Xiaowu curiga ada sesuatu yang lebih besar masih disembunyikan oleh Tangsan. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita spoiler di bagian kali ini, di mana King Hu Yuhou mendapatkan misi rahasia dari King Tangsan ya guys ya. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, Yuhou mendapatkan artefak bola dewa laut dari Tangsan ya guys ya. Nah, supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoiler versi Abang Frank, langsung aja klik subrek dan nyalain juga notifikasinya ya guys ya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me why.
you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray.